dengan pegawai hanya 13 orang, modal yang tidak lebih waktu itu 150 juta. Alhamdulillah bisa berkembang dengan memanfaatkan putra daerah, tapi saya gembleng sistem Jepang. Kira-kira itu aja lah. Mungkin bisa dianu Pak. Sebenarnya kalau ngelihat nama malah nggak relevan itu. Oh gitu. Dulunya sebenarnya Surya itu nama hotel, alah ilmu ketor lah, bukan bidang saya. Tapi kalau bank kan bukan ilmu keton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk podcast kali ini mungkin akan berbeda dengan podcast-podcast yang lain. Kalau kemarin kita mengundang politisi, kalau sekarang kita mengundang sosok yang sangat menginspirasi. Amin. Beliau adalah salah satu pengusaha atau boleh katakan konglomerat lah kalau boleh kata. Ya Pak Yudi, konglomerat ya Pak ya. Kita bisa ngobrol seperti ini. Jadi artinya apa, beliau ini saya pernah mendengar cerita dari Pak Yudi ini salah satu warga Banjarnegara yang peduli dengan kotanya ya Pak ya. Amin. Karena memang kadang-kadang banyak pengusaha dari daerah ini sudah melupakan daerahnya sendiri. Apalagi untuk bisa menghidupkan suasana UMKM di daerahnya, kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di kalangan usaha Bapak ini. Selalu menggunakan tenaga-tenaga profesional dari Banjarnegara. Gila kan? Banjarnegara itu top sekali. Ya, Pak Yudi mungkin bisa mengenalkan diri Pak sebelum kita lebih jauh ngobrol. Mungkin Pak Yudi bisa mengenalkan pada pemirsa yang ada di podcast kami Pak. Amin. Monggo Pak. Oh, saya. Terima kasih Pak Bambang atas ya berkenan Bapak ketemu di sini, saya sangat bangga. Terima kasih. Ya, memang seperti Pak Bambang tadi, panggilannya Pak Baheng. Nama terkenalnya Pak Baheng. Oke. Iya, Pak. Saya memang merantau ke Jakarta hampir 30 tahun. Oh gitu Pak. Dididik, digembleng oleh perusahaan besar Jepang di Bank of Tokyo. Selesai pensiun, malah menjelang pensiun, saya kok selalu ingat Banjar gitu. Saya jujur aja ya, malu di Jakarta kalau ditanya Pak Yudi asalnya mana? Banjarnegara. Pasti konotasinya Banjar Tasik. Selalu begitu. Itu ya Pak ya. Sebagaimana waktu saya kerja di Bank of Tokyo, kalau ketemu teman-teman di luar negeri, ya sering ditanya, Indonesia itu di mana sebelah mana Pulau Bali? Sama, Indonesia sebelah mana Pulau Bali, Banjarnegara sebelah mana Tasik. Aduh. Jadi itulah yang membuat saya pulang harus bisa membantu apa yang saya bisa lakukan. Gitu Bapak. Alhamdulillah dengan merintis Bank Suryayuda tahun 92, bahkan itu sebelum pensiun Bapak, 8 tahun menjelang pensiun saya sudah ancang-ancang. Dengan pegawai hanya 13 orang, modal yang tidak lebih waktu itu 150 juta. Alhamdulillah bisa berkembang dengan memanfaatkan putra daerah, tapi saya gembleng sistem Jepang. Kira-kira itu aja lah. Dan inilah hasilnya secara kasat mata. Betul Pak, kalau ya non sewu ini kita bandingkan dengan masalah disiplin ya Pak. Amin. Disiplin itu kan mungkin ya kita memang harus mendisiplinkan apapun dari sejak dini barangkali ya Pak ya. Mungkin kalau perlu anak-anak. Justru saya minta maaf pada pemerintah Indonesia, disiplin harus ditingkatkan. Betul. Karena disiplin modal untuk bisa keberhasilan. Jangan nunda waktu dan jangan mempersusah, dan harus tepat waktu selesai. Dulu saya itu ingat kuncinya. Pak, sekitar tahun 1996 itu ada orang-orang pakai rompi, disiplin nasional. Amin. Disiplin nasional. Tapi hanya cuman satu, ya anget-anget tai ayam lah kira-kira. Itu yang sampai saya tanamkan. Iya, Pak. Yang kedua Pak, saya bangga putra daerah ternyata digembleng dengan benar, ya bisa menghasilkan satu karya besar. Betul. Jadi memang sementara ini orang mengatakan Banjarnegara itu dekat dengan Banjar Patoman ya. Amin. Selalu ya. Padahal Banjarnegara itu punya ikon yang lebih menarik. Dawet Ayu. Banjarnegara Pak. Dawetnya itu ayu-ayu, makanya orang Banjar juga ayu-ayu. Kenapa Pak Yudi juga memilih Banjar ini karena ayu-ayunya? Ya memang faktanya gitu. Iya. Dan pegawai bank dikonotasikan front
office, harus ayu. Nah itu pilihannya itu semua cantik semuanya. Kalau nggak cantik jangan masuk Surya Yuda, wis toh. Karena apapun Surya Yuda ini akan membuat cantiknya Banjarnegara, membuat cantiknya Indonesia kecil ya. Nah, Pak Yudi mungkin di sela-sela apa kesibukan Bapak itu mengatur waktunya seperti apa, Pak? Alah, saya nggak punya ngatur waktu, pokoknya 24 jam adalah untuk kerja. Oh gitu. Saya sudah 30 tahun terdidik dengan etos kerja Jepang. Dan saya kira Bapak bisa mengetahui lah, Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua berpaling kepada bisnis. Dan saya salah satu murid gemblengan Jepang setelah dia tekad untuk menang bisnis di dunia. Betul, nah ini muridnya. Wah keren. Jadi saya sudah pantangan untuk santai itu ya. Saya gini Pak, kerja itu harus santai. Saya berapa kali bilang sama teman-teman top karyawan Surya Yuda Group, kerja itu sudah termasuk harus rekreasi. Betul. Bagian daripada rekreasi. Jadi no time untuk rekreasi di luar jam kerja. Karena jam kerja 24 jam. Waduh. Tapi di dalam kerja itu harus ada rekreasi. Iya, saya jadi ingat Pak, waktu bom Hiroshima Nagasaki, Pak ya. 1945. Kenapa Jepang sekarang harus memilih teknologi pada saat itu ya, Pak? Betul, itu. Nah, artinya teknologi ini kan perkembangannya sangat cepat. Betul. Saya juga kadang-kadang prihatin bahwa Jepang itu sekarang bisa nanam padi bukan di sawah ya, Pak? Betul, betul. Karena itu teknologi ya, Pak. Ya. Dan memang orang-orang sana itu memang bekerja keras. Amin. Pak Yudi ini salah satu. Nah, saya salah satu anak didik. Sadar atau tidak sadar, 30 tahun. Iya, Pak, betul. Saya Japanese minded. Sudah nggak bisa dihindarin. No time to rest. No time to rest. Tapi rekreasi anytime. Anytime. Wah. Kalau gitu ini anak-anak muda ini harus seperti beliau, pekerja keras, petarung yang tangguh, Pak. Tapi kerja itu rekreasi. Kerja itu rekreasi. Itu dibalik gitu. Iya, Pak, ini mungkin atau saya nambahin, Pak. Boleh. Adanya Surya Yuda Park ini sebenarnya dulu tuh fasilitas karyawan untuk rekreasi. Oh, begitu. Sebagaimana saya mengadop perusahaan Jepang dan Amerika yang menyediakan tempat rekreasi bagi karyawan yang sudah full fokus kerja. Nah, kok Surya Yuda Park yang tadinya hanya fasilitas karyawan kok disenengin oleh orang eksternal, ya sekalian dikembangkan. Betul. Jadi ini nggak sengaja, Pak. Tadinya untuk intern. Nggak sengaja tapi luar biasa. Pak Yudi, mungkin kalau bisa dari perkembangan mulai Bapak merintis ini, kemudian sudah berapa cabang yang akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat Banjarnegara, sudah berapa banyak Pak cabang, Pak? Ya memang awal daripada bisnis Surya Yuda Group diawali dari perbankan. Perbankan. Saya sekolahnya ya perbankan, pengalaman kerja di Jakarta di perbankan, ya memang keahlian saya ya perbankan. Jadi alhamdulillah dengan didikan 30 tahun ikut Jepang, perbankan itu memang passion saya. Passion ya, Pak. 92 berdiri dengan modal 150 juta, karyawan 13. Hari ini untuk bank saja 1.800 karyawan. 1.800 karyawan. Lagi lain bayar iki kepiye? Aku jadi bingung ki. Yo hasilnya iki piro gitu kan. Karyawan perbankan itu orang mahal. Betul. Kalau saya ngangkat seorang kepala cabang, paling tidak yang saya pikirkan sediakan satu mobil apa sing sekarang Mitsubishi yang anyar expander. Nah, jadi kalau saya mengangkat seorang kepala cabang, sudah di kepala saya tunjangan kepala cabang 5 juta. Tunjangan. Belum gaji. Nggak, belum. Ini gaji lama, ini tuh tunjangan kepala cabang. Ditambah dengan expander kira-kira 180 juta. Waduh. Rumah dinas kalau kebetulan dia berada di tempat baru. Cuman istri dinas nggak ada loh. Tapi kepikiran saya mengangkat kepala cabang, saya harus nyediain uang kira-kira 300-400 juta untuk sarananya aja. Betul. Itu biaya, Pak. Nah, saya sekarang punya cabang 50 kira-kira. 50 ya, Pak, di Jawa Tengah? Bukan, hanya 7 kabupaten sementara. 7 kabupaten. Temanggung, Wonosobo, Banjar, Pekalongan, Purbalingga, Cilacap, Banyumas. Oke. Tapi kantor yang saya buat masuk ke kecamatan-kecamatan sebagaimana BRI.
Bahkan bukan hanya kecamatan, beberapa desa sudah saya masukin. Desa, bukan kecamatan. Contoh si Bebek, daerah atas. Daerah atas. Dieng kan nggak ada kecamatan Dieng. Iya, nggak ada. Si Bebek nggak ada kecamatan. Dieng masuk kecamatan Batur, si Bebek masuk kecamatan Wanayasa. Singomerto itu juga tidak ada kecamatan Singomerto, masuknya ke Sigalo. Keren. Gitu. Jadi saya sudah masuk ke desa-desa Malang. Kantor kas saya punya 80-an kira-kira. 80, Pak. Jadi saya sudah punya 130 kantor dan semua kantor sudah terikat dalam jaringan digital komputer yang online. Oh, artinya Bapak bisa mengawasi di masing-masing cabang itu. Sentral di kantor pusat. Sentral kantor pusat. Jadi dari mulai CCTV-nya maupun sistemnya. Dan sistem di Bank Surya, NU komputernya, saya punya AS400 tipe 7, mirip yang dipakai oleh Bank Umum. Jadi sudah online semuanya. Keren. Transaksi di Batur langsung online, Banjar sudah bisa dikontrol. Jadi intinya sistemnya itu juga mengurangi mengurangi kecurangan anak buah ya Pak? Ya, alhamdulillah. Salah satunya. Walaupun marketing masih kita lakukan. Memang perbankan sekarang membutuhkan digitalisasi. Betul. Tapi saya kira human relation tidak bisa selalu digantikan dengan teknologi dan mesin. Tetap hubungan pribadi masih diperlukan, hidup di kampung-kampung. Jadi saya double, teknologi saya kembangkan, human relation tetap jalan terus. Berarti itu kaitannya seduluran. Nah, intinya ngendong. Jalan terus. Asik Pak, sambil makan apa Pak? Mendoan atau apa Pak? Ini mana mendoan nih? Mana mendoan sama air kelapa muda? Oke Pak, mungkin kalau kita lihat dari perkembangan itu Pak, ada mungkin kan putra-putra Bapak ada nih. Amin. Putra ini akan expand keluar Jawa atau gimana Pak? Tidaklah, memang saya sudah 76, hampir 76, awal tahun depan 76. Saya sadar bahwa 76 sudah bonusnya sudah cukup banyak. Jadi saya kira takut nanti bonusnya di stop Tuhan. Tapi jangan dulu Pak, menyelesaikan dulu. Amin, itu doa, restu dan berusaha. Sadar bahwa saya sudah tua, anak saya yang sedang berkiprah di Lion sebagai kepala pilot, saya panggil Pak. Untuk pulang? Untuk sudah pulang. Dan 2 tahun sudah pulang di sini untuk meneruskan bisnis saya. Alhamdulillah Pak. Paling-paling target saya nggak keluar Jawa. Karena memang Surya Yuda hanya diberi daerah itu seprovinsi. Satu provinsi. Namun kalau memang kita mau nyebrang provinsi, bisa dengan membuat BPR baru atau beli BPR baru. Saya sudah masuk ke daerah istimewa Yogyakarta dengan membeli BPR. Istilahnya akuisisi. Saya mengakuisisi sebuah BPR besar, BPR terbesar se-DIY. Namanya Bakti Daya Ekonomi. Saya menjadi PSP di sana. Pak, ini Surya Yuda ini nampaknya sebuah keberuntungan ya Pak? Amin ya, saya bersyukur. Tuhan ya Pak? Saya bersyukur. Artinya itu apa Pak? Mungkin masyarakat juga belum tahu Pak. Surya Yuda, kalau orang hanya tahunya Surya itu sinar, tapi nah ini mungkin bisa Pak. Sebenarnya kalau ngelihat nama malah nggak relevan itu. Oh gitu. Dulunya sebenarnya Surya itu nama dari partner saya Surabaya. Oh gitu. Nah, dari partner saya dulu Surya Sahabat. Nah, pada waktu join beliau urun atau store nama Surya. Kependekan dari Surya Sahabat. Nah, saya Yuda. Jadi Surya Yuda. Tak tambahin Kencana. Jadi nama Surya itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu nama partner saya dari Surabaya. Hanya saja saat-saat pembukaan beliau merasa orang kota, udahlah Pak Yudi, saya mundur saja, nggak jadi join karena saya ya ini kampung sih gitu. Jadi dia sukanya yang kota-kota. Nah, akhirnya saya mandiri Pak. Akhirnya saya join sama anak-anak saya. Jadi konotasi Surya itu sebenarnya nama setoran orang lain, tapi sekarang seolah-olah
Surya Yuda singkatan SY seolah Satrio Yudiarto. Itu kebetulan gitu aja. Ini satu kebetulan betul. Dan keberuntungan ya betul, Pak. Betul, itu keberuntungan itu. Padahal itu nama dari orang lain yang saya sudah putus. Oh gitu, siapa? Pak, ini saya lihat juga Bapak ini peduli dengan UMKM, Pak. Amin. Seperti apa Pak untuk mungkin ya sementara ini UMKM yang ada di Banjarnegara, seperti apa Bapak akan mungkin mengangkat mereka ini Pak? Ya memang DPR dari awal core bisnisnya, monggo. Ya wis ora apa-apa. Terima kasih Mas. Matur. Memang bisnis utama BPR adalah kredit kecil dan menengah. Oh gitu. Itu basisnya. Dan pada saat awal tahun 92 ya otomatis memang UMKM itulah memang sasaran utama. Gitu. Saya merambat dari BPR. Jadi waktu tahun 92 BPR di Indonesia kira-kira 2000 Pak. 2000. Kira-kira lah ya, plus minus, malah lebih malah. Jadi waktu saya lahir anggap aja saya nomor 2000 Pak. Nomor 2000. Nomor jauh ya Pak. Ya. Tapi dalam perjalanannya menggarap UMKM itu bisnis, core bisnis istilahnya. Itu telah mengantarkan Surya Yuda menjadi ya 5 besar nasional. Keren. 5 besar nasional. Nggak main-main loh. Banjarnegara itu kota kecil tapi bisa jadi 5 besar. Amin. 5 besar. Saya disuruh pindah, jangankan ke Semarang atau Purwokerto gitu. Ke kota aja saya nggak mau. Ini ibaratnya orang ini sih ngerjekinnya nang jasa gitu. Sebenarnya kepengen pindah ke tengah kota, bahkan dari BI maupun NJK saya harusnya pindah ke Purwokerto atau Semarang. Tapi saya tetap cinta Rejasa dan cinta Banjarnegara. Ini luar biasa sekali bahwa justru itu kepengen Pak, pengen mengundang teman-teman Banjar yang perantauan yang sudah punya modal, punya pengalaman gitu, punya karir di tempat lain. Mau pulang yuk, karena banyak Pak teman-teman saya yang berhasil di luar kota. Tapi kok belum tertarik lah ini dalam kesempatan ini, ayolah Banjar, pulang. Saya itu pernah dengar Pak bahwa ada ikatan keluarga Banjarnegara di Jakarta, Surabaya dan tempat lain. Itu seperti apa Pak? Harapan Bapak seperti apa selain tadi sudah disebutkan? Saya jujur, saya itu pendiri IKA Barata. Ikatan Keluarga Banjarnegara di Jakarta. Saya pendiri. Masyarakat Banjarnegara saya pendiri. Siapa yang mau klaim saya yang mendirikan. Keren, ya. Dan dulu memang dari sejak kita perantauan anak-anak ke Jakarta masih junior. Sekarang dengan perkembangan waktu mereka masing-masing juga pada berhasil dan kita sudah berafiliasi dengan Seruling Mas yang dipimpin para pejabat-pejabat tinggi Indonesia yang berasal dari Banyumas. IKA Barat berafiliasi dengan Seruling Mas. Seruling Mas adalah kumpulan orang-orang Banyumas yang di Jakarta. Termasuk dulu Pak Susilo Sudarman. Sudarman. Banyak jenderal-jenderal Sudarman. Betul. Terus Pak Surono. Terus yang Menteri BPN Suparjo Rustam. Iya betul. Banyak. Itu anunya senior saya. Nah, ini sampai sekarang saya masih menunggu. Tapi kelihatannya belum tertarik Banjar. Aduh, sayang sekali. Saya berharap juga warga Banjarnegara yang sudah sukses di sana. Sekali karo kotane dhewe. Dan harus mengangkat Banjarnegara agar perekonomian Banjarnegara terangkat semuanya. Mau ojo ning Jakarta ya, Mas. Mules aku dhewe ning Jakarta tuh pusing, Pak. Betul, Pak. Nggih. Artinya cari duit di Banjar, mengembangkan perekonomian Banjar, pengen sembrabut ya sekali-kali gitu, jangan di Jakarta. Itu moto saya sekarang. Cari duit di Banjar, sekali-kali ke Jakarta, tiap sekali setahun ke luar negeri. Berarti tadi seperti dikatakan Bapak itu rekreasi ya, Pak? Rekreasi. Kalau carane wong dhuwur kene piknik ya, Pak. Dharma wisata. Piknik cari mumet ke Jakarta. Nggih, itu aja. Karena kemarin saya diundang kemarin ada pelantikan HIPMI baru di Banjar. Oh gitu. Berikut Kadin, Pak Fajar sama Pak Andi. Ya, dari forum HIPMI dan Kadin itu saya mencoba untuk menelurkan pengusaha-pengusaha lokal yang akhirnya bisa berkembang. Saya sudah bilang, nggak usah nasional lah,
kelas-kelas Jateng saya kira cukup untuk mengembangkan pemasaran produk lokal. Menarik sekali, Pak. Ya, kemarin saya akan bantu. Mungkin ada saran atau mungkin satu yang lebih spesifik, harus kemana sih memberikan anak kawan-kawan HIPMI itu supaya didorong terus, itu seperti apa, Pak? Saya kemarin sampaikan pada HIPMI begini, Bapak. Siapapun yang menjabat pemerintah daerah itu dulu kecil-kecilnya anak-anak kampung lah. Anak kampung, betul. Tapi saya lihat teman-teman yang kebetulan di birokrat di Pemda Banjar, sekarang dari mulai Bupati sudah ada 3 Pak dari Banjar, Pak Jasri, Pak Tejo, dan terakhir Pak Wincin. Tapi paling tidak 3 ini pemimpin daerah, putra daerah asli, didampingin oleh dari mulai asisten dan kepala-kepala dinas. Suka nggak suka, mereka harus tanggung jawab pengembangan Kabupaten Banjarnegara, dari mulai infrastruktur sampai perekonomian. Nah, maksud saya, kita kemarin di HIMI maupun Kadin, kita kan diberi tanggung jawab amanah untuk non pemerintah. Kita di bisnis. Yuklah kita mendampingi teman-teman yang diberi amanah di birokrat melalui HIPMI Kadin. Kita kembangkan industri daerah mulai dari UMKM. Moga-moga Pak, kalau telaten, sabar, berani mulai kecil tapi tabah, melejit, masih bisa level Karsidenan, bisa Jawa Tengah. Nasional nomor 2 dah. Tapi bisa saya lah. Tapi saya yakin Pak, insya Allah. Bisa lah saya. Di bawah. Nah, apa namanya, bimbingan dari amin. Bapak ini mereka akan sadar. Iya, kemarin seminar 2 jam saya ngomong panjang. Oh, gitu ya, membangkitkan semangat untuk harus bisa maju. Harus bisa maju. Saya memang Farel Prayogo memang semuanya enak ya, kecuali liriknya saya kurang seret. Ojo dibanding-banding ke. Saya kemarin sama teman-teman harus dibanding ke, bahwa kemarin hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, harus dibanding ke dan terukur. Nah, terus ada kata-kata, yo aku kalah, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Kemarin saya bilang gitu emang. Iya, Farel saya setuju, dia melejit, cuman kalimatnya kurang seret tuh. Ojo dibanding-banding, harus dibanding dengan terukur dan jangan mau kalah. Iya, emang. Itu gitu. Pengusaha itu harus seperti itu. Begitu Pak. Saya bilang, terukur. Terukur ya, Pak. Ya. Kalau kemarin 1, hari ini 2. Kalau hari ini 2, besok harus 3. Gitu, ya. Itu harus begitu, Pak. Walaupun ini kemarin pandemi, ya mandan ngerememah juga saya sih. Mandan apa, Pak? Ngerememah. Saya belum tahu nih. Iya, ngerememah. Ngerememah ya, itu apa, mandan Pak? bonyok lah. Bonyok. Memang pandemi, tapi kan saya Pak menghibur dirinya kan, ini bukan masalah Banjar, bukan masalah Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, yang penting sengeremau-ngeremaunya, saya ada 2, Pak. Yang penting nyawa kita masih ada lah. Iya, orang lain meninggal, Pak. Jadi kita masih hidup. Kedua, perusahaan masih hidup. Nah, dengan badan yang sehat, kita hidupkan kembali untuk semangat, untuk bangkit kembali. Itu aja. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat. Mensana in corpore sano atau mensana in corpore sano? In corpore sano. Ya, di dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa. Jiwa. Nah, itu. Jiwa keras. Strong. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Boleh atas, boleh veteran. Tapi bawah harus taruna ya, Pak ya. Saya umur 76, Pak. Iya. Saya kerja ini untuk apa, Pak? Saya beli baju lah kayak gini juga mau kok. Saya ini malah nanti. Pak. Ini aja saya enjoy lah. Mau, Pak. Nah, padahal saya nyari duit miliaran ya cuma buat ya sama-sama anak karyawan lah. Saya pribadi dapat bonus 1 miliar, 2 miliar, lah saya nggak kepikiran beli baju. Yang penting bonusnya itu kesehatan, Pak. Amin. Itu yang penting ya, Pak. Intinya itu aja. Bonus kesehatan, kesejahteraan untuk karyawan. Ya, bersama-sama. Bersama-sama. Pak, ini Bapak ini di dunia core-nya bisnis itu perbankan ya, Pak? Sebenarnya. Tapi udah merambah ke wisata. Sebenarnya apa sih menariknya wisata, Pak? Itu tadi kan sudah Pak bilang, awalnya saya tidak bergerak di wisata. Tapi karena saya waktu itu terobsesi dengan perusahaan besar di Jepang maupun Amerika, bahwa karyawan yang sudah kerja keras harus dibeli kompensasi rileks. Saya membangun ini untuk karyawan. Nah, ternyata non karyawan pada datang menikmati, dan karena Bank Surya Yuda alhamdulillah berkembang, banyak yang datang ke sini untuk studi banding. Gitu ya, Pak. Akhirnya untuk nginep. Nah,
tak terasa yaitu tadi sepanjang kerja tanpa pamrih, tanpa nggak tahu, saya nggak mikirin untung berapa, biaya berapa, saya nggak mau kerja. Tahu-tahu segini dan hotel, alah ilmu ketor lah, bukan bidang saya. Tapi kalau bank kan bukan ilmu keton ya. Bapak lihat Surya Yuda Park ini paling-paling 300 miliar lah. Paling-paling ya Pak? Paling-paling 300 miliar. Waduh. Sudah segede ini kan? Sudah segede ya? Ini ya Pak, betul. Surya Yuda itu saya satu grup 4,5 triliun tuh, nggak kelihatan. Karena di sana angka tok, bukan fisik. Betul ya, betul. Jadi ini fisik ini, gampang lah, dipelajari, diawasin, diminit, barang ketok. Yang susah bank 4,5 triliun, ditanya Pak Yusri 4,5 triliun duitnya di mana? Kececer di nasabah. Angkanya di angka doang ya, duitnya nggak Pak, ada. Nggak ada ya Pak. Jadi di komputer aja ya Pak. Ya di komputer aja. Pak. Makanya komputer saya online di seluruh kantor. Sudah. Tapi kalau ini kan 300 miliar kelihatan lah. Saya awasin tiap hari sarapannya, kebersihannya, kolam renangnya kan keton. Jadi mestinya mengurus hotel jauh lebih gampang daripada ngurus bank. Kira-kira gitu. Di sini ada makanan yang murah banget. Chicken golden blue sama steak, beef steak. Itu makanan 50.000, udah enak banget. Saya kadang-kadang Pak Tigor ya, ini Pak Tigor. Kadang-kadang tolonglah dikenalkan makanan-makanan kita yang spesifik di sini. Untuk kalangan menengah ke atas itu ya chicken golden blue sama steak, beef steak lah. Itu enak, empuk. Nanti tolong ditraktir sana nih. Di daftar menu itu pun kalau milih gambar ini Nah, untuk menengah ke bawah, sini yang enak murah malah sop ceker. Udah itu aja, itu harapan saya. Monggo. Ya Pak, mungkin ada harapan apa Pak untuk 10 tahun ke depan ini Pak? Ya, sebenarnya saya bisnis ini kelemahan Banjar ya, yang saya keluhkan ya, kemampuan ekonominya memang lemah. Ini Banjar itu sebenarnya kota pensiunan gitu. Saran saya kepada pemerintah berulang-ulang dengan Pak Bupati, panggil investor untuk meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi. Karena saya itu terasa banget bahwa kemampuan daya beli masyarakat Banjar rendah sekali. Harusnya dibuat industri. Ini Purbolinggo 5 tahun ke depan nanti akan melejit. Purwokerto juga ini Pak Bupati, sementara ini Pak Husen sama Pak Dewo selalu mengundang investor. Kalau Cilacap hebat. Cilacap itu banyak penduduk lokal yang berpenghasilan standar Jakarta. Imigrasi, Pelindo, Pertamina, terus semen itu. Semen. Ya, itu standarnya standar Jakarta, gajinya loh Pak. Jadi gaji Jakarta dibelanjakan di Cilacap, itu perekonomian daerah meningkat. Nah di sini nggak ada. Jadi caranya, ya udahlah, kalau pemerintah belum berhasil menarik investor dari luar kota, boro-boro asing gitu ya, boro-boro asing dari Jakarta masih gagal. Ya mari kita tingkatkan produksi home industry atau UMKM, tapi bisa dikirim ke luar daerah. Itu yang kemarin kita kembangkan dengan HIPI maupun Kadin. Jadi produksi yang dikirim ke luar daerah. Pusat oleh-oleh belum ada. Kemarin saya tugaskan sama Pak Beni, segera di sini itu ada ruangan kira-kira 8 kali 12 meter pusat oleh-oleh. Yaitu untuk membantu produk-produk UMKM sebagai oleh-oleh tamu-tamu hotel. Karena tamu hotel saya udah luar kota terus Pak. Berapa sih kemampuan tamu yang dari dalam kota? Nggak ada. Tamu negara berapa? Paling sehari 10, 20 nggak ada. Hotel saya 170. Jadi saya harus bisa mendatangkan tiap hari 100 kamar kali 2 alias 200. Dan itu harus didatangkan dari luar kota. Alhamdulillah, kalau tamu datang dari luar kota, kemampuan daya belinya tinggi. Contohnya, tadi malam dari BRI Boyolali 120 kamar. Apa menariknya kamarnya sih Pak?
Oh, bukan kamar, kamar itu standar lah. Standar ya, Pak ya. Tapi ini one stop leisure. Oh, oke. Tolong cari hotel se-Indonesia. Ada nggak hotel yang dilengkapi dengan sport center? Betul. Bioskop, biliar, waterpark 10 kolam renang termasuk air hangat, karaoke, restoran pinggir kali. Itu sudah include ya, Pak? Ya, manasik. Manasik. Paling murah tuh berapa, Pak? Kamar. Ya net kamar ya dengan 2% untuk breakfast ya 350 lah sudah dapat. Itu kan tarif hotel Melati. Padahal ini breakfast di all you can eat. All you can eat. Ayo. Ya milih sini. Ya harus, Pak. Saya juga harus iya, milih di sini, 350 kan tarif hotel Melati yang terbagus. Terbagusnya hotel Melati sama dengan terjeleknya kamar di sini plus makan. Dah pilihlah. Pilihlah Suryayuda pokoknya gitu ya, Pak ya. Amin. Ini saya jadi ingat waktu saya masih sering di lapangan itu, saya sama kawan-kawan wartawan Purwokerto itu, Pak. Dulu kan pernah ikut Arung Jeram, Pak. Amin, ya dulu ya. Iya, tahun berapa itu. Jadi lihat sosok Pak Yudi ini punya aura yang berbeda, Pak. Saya jujur ya. Ya. Saya jujur ya. Ya, betul, tahun 72 saya diterima di Bank of Tokyo dan saya tidak ngelamar. Wih. Saya dipanggil. Ngelamar di Indonesia, lulus dari Stiku Bank tahun 71 akhir. Semarang ya, Pak? Semarang. 72 awal saya ngelamar. Boro-boro testing, Pak. Boro-boro diterima. Ngetes saja enggak. Waduh. Nggak taunya bulan Mei saya dapat surat dari Bank of Tokyo. Dan kala itu Bank of Tokyo bank terbesar di dunia. The biggest bank from Tapi anu, Pak, yang menarik dan diterima, Pak. Dan diterima ya, Pak. Oke. Padahal Inggrisnya saya pating pecanot. Saya nanya tadi, ini saya tertarik dengan Bapak Aura ya. Saya nanya kepada personalnya dan personalnya itu orang kesepuan. Umurnya kala itu 60 pensiunan dari Bank Indonesia. Saya hanya nanya, Pak, Bapak kok bisa nerima saya, kira-kira apa faktornya? Padahal saya merasa bahwa saya minder. Bahasa Inggris belepotan, pendek, kecil, hitam, jelek. Ya ini melekat nih. Pendek, kecil, hitam, jelek. Tapi kok diterima. Nah, katanya Pak Yudi punya aura. Itu yang saya kaget. Apa kata saya? Ya. Sudah ini ya, Pak ya. Dan 4 tahun saya sudah kepala seksi alias supervisor. 3 tahun. Ini menarik sekali. Saya ngelompatin tahun pertama diterima sebagai grade ketiga, grade 3 junior clerk, grade 1 OB, grade 2 security sama sopir, grade 3 karyawan rendahan, ya, grade 1 office boy, grade 2 supir satpam, grade 3 karyawan terendah. Saya di sini 3 tahun saya langsung grade 7. Ada loncatan 4 kali lipat. Saya karena aura itu, iya, Pak. Saya nanya, Pak, kok Bapak percaya? Nggak tahu lah, saya percaya. Toh emban ya Pak Yudi? Ya, akan saya emban amanah ini. Dan harinya saya pensiun direktur muda. Pangkat tertinggi untuk orang Indonesia. Cuman ini, karena direktur milik orang Jepang. Orang Jepang. Tapi saya pengen tahu nih gimana cara Bapak melamar Ibu dulu, Pak. Melamar Ibu. Ini mungkin ada sesuatu yang menarik ini. Susah itu, Pak. Susah itu katanya. Sekarang aja kalau mau ngawinin ada lagi kok. ya namanya wanita malah sebagai laki-laki, Pak ya. Kalau deketin wanita langsung mau kan malah nggak mau kan. Kita yang nggak mau kalau Pak laki deketin wanita langsung mau malah nggak mau. Ya, memang sulit setahun. Saya itu 10 tahun loh deketin ini. Waduh. 10 tahun mendekati 90 saya deketin, 2000 baru nikah. Waduh, berarti ini ujian berat ya, Pak, daripada ngelamar pekerjaan ya, Pak. Iya. Jadi kalau tadi saya bilang atas boleh veteran, tapi bawah harus taruna. Ini bukti bahwa saya orang yang tidak patah semangat sampai hari ini. Termasuk pandemi ini berat. Pandemi ini berat, Pak. Hotel, Pak, 2,5 tahun babak belur. Setengah tahun gelap gulita, Pak. Banyak hotel-hotel yang pada bangkrut, lihat di Bali, di seluruh dunia bangkrut. Ya, Singapura anjur-anjuran.
New Zealand, Australia hancur. Saya hanya bersyukur ini masih ada, walaupun luka-luka mandan serius. Tapi alhamdulillah sudah 4 bulan selalu full. Berarti lukanya sudah mulai sembuh ya Pak. Itu aja Pak. Memang paling sulit kalau luka itu bertahan. Luka usaha itu mungkin biasa berat, ya Pak ya. Berat. Tapi kalau luka hati yang susah ya Pak ya. Gitu. Jadi ada satu pertanyaan dari pemirsa kita Pak. Ya. Uang punya, keluarga punya, terkenal punya, yang masih menjadi keinginan Bapak apa? Mesejahterakan karyawan. Wah, ini saya belum buat mesejahterakan karyawan. Pak Yudi apa-apa punya, tapi yang belum. Saya sudah nggak mikir. Saya untuk pribadi saya sudah nggak mikir. Saya udah cukup kayak gini. Ini aja putus. Saya terima laba 10 miliar lah dalam 1 tahun. Saya nggak goyah, nggak beli apa-apa. Enggak lah. Saya sementara ini mobil saya kira Patigor ya. Mobil saya terus saja Mercy 1, Alphard 2, lainnya ya biasa. Udah cukup. Sudah cukup. Baju apa-apa saya kayak ini. Saya hanya mikir karena mobilnya sudah ganti, belum saya kepikiran loh nanti ke depan. Kesejahteraan karyawan aku saya tingkatkan. Udah itu aja deh. Nah, ini berarti bukti bahwa Bapak itu orangnya sederhana, pekerja keras ya kan? Ya. Tidak patah semangat. Dan nyari uang bukan untuk kesejahteraan pribadi. Saya sudah cukup. Cukup. Ini ada saksi loh depan-depan ini. Ya, saya mikirin kadang-kadang mikir ya Pak Ben. Ini Pak Tigor udah berapa tahun ikut saya? Berapa? Ya udah 3 tahun ya. Ya udah. Jadi saya pikirin kadang-kadang ini hari ini kita rapat, nanti kita rapat ini. Oke, pemirsa. Ada tugas baru. Bincang-bincang kami dengan Bapak Yudi, Pak, mungkin bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadikan edukasi bagi pengusaha-pengusaha muda untuk bisa mencapai sukses di hari-hari depan. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Berani mulai dari yang kecil. Berani mulai dari yang kecil. Apalagi Pak? Ya itu aja sih. Itu aja. Jangan tersinggungan, jangan baper. Jangan tersinggungan, jangan baper. Yang penting guyub rukun. Ya. Ayo nguri-uri ekonomi yang nguri-uri potensi Banjarnegara untuk kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, Mas.